Oke. Ini kan Salwa punya 3 kelas ya. Ada kelas berapa? Kelas 7, 8, dan 9. Jadi maksud Ibu supaya tidak memunculkan bias, coba nanti kan ada tuh cara pengambilan sampel. Jadi ya dia per klaster random sampling gitu. Jadi semua kelasnya dapat satu satu tingkatan berapa kelas mereka? Itu ada 9, ada 8, yang kelas 7 ada 9, yang kelas 8 ada 8, kemudian yang kelas 9-nya ada 9, Bu. Oke, jadi nanti coba Salwa sesuaikan supaya per klasternya dia dapat gitu. Jangan hanya purposive sampling ya, dicari ya Baik, Bu. supaya dia lebih representatif ya. Proporsinya gitu ya, Bu. Tuh. Iya benar proporsinya ya. Baik, Ibu. Oke, kemudian jadi jumlah sampelnya tadi berapa? 42. 242 ya. Jadi nanti disesuaikan ya Salwa supaya representatif. Baik, Ibu. Oke, kemudian ini nanti Salwa ini memang tidak akan melakukan uji validitas lagi sama reliabilitas. Iya, Bu. Rencananya tidak berlangsung adopsi kuesioner. eh Apa namanya? Ini kuesionernya Salwa adopsi semuanya atau ada yang dimodifikasi dari bahasa atau apa? Semuanya, Bu, diadopsi. Semuanya diadopsi. Tapi kalau misalnya pun diadopsi, kayak pengetahuannya, siapa referensinya dari siapa pengetahuan? Hidayah. Hidayah itu apa judul penelitiannya? Itu sebentar ya, Bu. Saya ketik. Hidayah. Itu pengaruh metode bibliografi terhadap pengetahuan remaja tentang higien menstruasi di SMP Negeri 2 Mayang, Kabupaten Jember, Bu. Ulangi. Pengaruh metode bibliografi terhadap biblioterapi terhadap pengetahuan remaja tentang higien menstruasi di SMP Negeri 2 Mayang, Kabupaten Jember. Yang untuk sumber informasi dari siapa? Dari Nia Del Zaria, Bu. Judulnya apa? Judulnya, bentar ya, Bu. Itu hubungan pengetahuan, sikap, dan sumber informasi dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi remaja putri di MTS Pondok Pesantren Nurul Iman. Oke, jadi kan artinya ada yang di MTS juga ya. Kalau saran ibu sih ya, saran ibu ya Salwa, karena ini kan respondennya berbeda, kemudian lokalnya juga berbeda. Saran ibu lebih baik dilakukan uji validitas lagi ya. Tapi nanti coba didiskusikan lagi dengan pembimbing ya. Baik, Karena Ibu. ini kan berbeda, lokasinya berbeda, kemudian juga respondennya itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi dari segi budaya, contohnya itu mempengaruhi juga gitu ya, Salwa. Baik, Ibu. Oke, ada yang mau ditanya terkait saran ataupun masukan dari Ibu Salwa? Oh ya, Bu, Salwa izin bertanya, Bu. Kan Hmm. SMP di Indralaya ini, yang SMP yang karakteristiknya seperti SMP Negeri 1 itu kayaknya nggak ada, Bu, kecuali mungkin kalau yang kayak di SMP sederajatnya itu kayak di SMP Negeri 1 Indralaya Utara itu kan dia daerahnya karakteristiknya agak beda sama yang di sini, Bu. Itu gimana ya, Bu? SMP di Indralaya apakah hanya satu? Enggak, Bu. Setahu saya itu ada 3, Bu. Nah, coba nanti dicari lagi ya. Ya, kalau untuk uji validitas apa bisa ke SMP yang lain itu atau gimana ya, Bu? SMP yang lain yang karakteristik respondennya mirip Salwa. Ya, Baik, coba Ibu. nanti dilihat lagi ya. Baik, Oke, Ibu. mungkin itu saja dari saya, Bu Dina. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
Terima kasih Bu Eva atas saran masukannya ya. Salwa silakan diperbaiki nanti berdasarkan tadi masukan yang bagus sekali dari Bu Eva untuk perbaikan dari proposal Salwa ya. Oke, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bu Dini. Silakan Bu Dini. Baik, Bu Dina, terima kasih. Suara saya terdengarkah? Dengar Ibu. Oke. Sebelumnya selamat ya, Salwa, sudah sampai di tahap seminar proposal. Tadi banyak masukan dari Bu Ed. Kan tadi sudah banyak masukan. Saya nggak usah menambahkan lagi. Terkait dengan tujuan, di tujuan itu Salwa menambahkan di tujuan khususnya ada karakteristik responden gitu ya. Ya, Ibu. Nah, karakteristik responden ini berarti nanti Salwa akan melihat ya, Dek? Iya Bu. Frekuensinya Bu. Oke, artinya berarti nanti di kerangka konsep Salwa akan menambahkan ya, walaupun dibuatnya garis putus-putus yang artinya tidak diteliti gitu. Baik Ibu. Itu di Oke, bagian mananya ya Bu? di bagian bawah, di bagian mirip dia confounding. Baik Pernah Ibu. lihat nggak kerangka konsepnya ada confoundingnya? Di luar dari itunya ya Bu, variabelnya itu. Iya, independen sebelah kiri, dependen sebelah kanan, kemudian ada panah. Nah, bawah panahnya itu nanti dibikin panah putus-putus ke arah atas juga, tapi di bawahnya ada kotak putus-putus, isinya adalah karakteristik yang tidak diteliti. Baik Ibu. Kebayang nggak? Kita yang Kalau kalau udah kebayang besok pas bimbingan kita diskusi ya. Bu. Oke. Em, Kemudian untuk kerangka sebenarnya saya juga belum terlihat novelty dan gap penelitiannya. Jadi ini mungkin nanti Salwa tambahkan lagi informasi mengenai apa sih pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian Salwa itu di bagian latar belakang dan di bagian penelitian terdahulu di tabel. Silakan Salwa tambahkan apa sih yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitiannya Salwa. Misal bikin kolom di paling kanan itu penelitian Salwa itu fokusnya apa gitu. Baik Ibu. Kalau di bawah Kebayang? ini apa ya Ibu? Kenapa? Di Di bab apa? bawah tiap penelitiannya nggak apa-apa Bu. Hmm? Di bawah Bisa. tiap penelitian. Oh, nggak usah di bawahnya deh, dibikin kolom lagi aja. Baik Ibu. Nggak muat ya? Iya Bu, kayaknya kalau ke bawah mungkin bisa muat Bu kayak perbedaan gitu Bu. Oh ya udah, boleh. Silahkan nanti enaknya gimana. Gitu Bu. Oke. Di kerangka teori, kayaknya nggak perlu menambahkan mana yang diteliti dan tidak diteliti, Dedek. Nanti yang akan terlihatkan di kerangka konsep ya. Iya Bu. Masih jelas nggak suara saya? Kalau Masih kurang jelas saya pindah. jelas Bu. Aman ya? Aman Bu. Oke. Oke, tadi kerangka konsep Bu Eva sudah menambahkan, nanti dibikin satu kotak aja bahwa itu adalah faktor predisposisi, isinya tiga gitu ya. Dua Bu. Ditambah, Yang oh satu. dua, tambah informasi satu ya. Ya. Informasi pemungkin itu satu. Nah, nanti di bawah panahnya itu nanti ada yang tadi karakteristik respondennya gitu ya. Oh itu di Terkait teori juga ya Bu? Atau enggak di konsep aja kan Bu? di konsep aja, di kerangka teori biar sesuai dengan teori yang ada. Baik Ibu. Jadi cukup di kerangka konsep aja. Oke, bisa lanjut. Bisa Bu. Oke, tadi Bu Eva masukannya adalah untuk menambahkan bagaimana dukungan dari teman sebaya gitu ya, karena ini remaja di sekolah. Kemudian Salwa juga mempertimbangkan bagaimana dukungan sekolah dan keluarga, Ndak. Khususnya terkait dengan pengetahuan sikap yang kaitannya dengan budaya ya, Dek. Misalnya di rumah nggak diajarkan, makanya dia juga nggak tahu, misal. Itu dipertimbangkan, Ndak. Itu kemarin sudah dipertimbangkan Bu Maksudnya, saat bimbingan sama Bu Dina. keputusannya, Cuma jadinya ambil yang pengetahuan, sikap, sama sumber informasi. jadi ndak diambil untuk yang di dukungan keluarga dan sekolah. Apa Hmm, gimana? iya, nggak diambil. Kenapa? Kemarin pertimbangannya apa? Karena yang di bagian dukungan kemarin itu memang belum terlalu dibahas aja, Bu. Ada rencana didiskusikan lagi, ndak? Hmm, mungkin boleh, Bu. Maksud saya gini, kali aja pengetahuan dia rendah karena memang di keluarga ndak diajarin.
Jadi mungkin kalau memang Salwa tidak mengkaji secara detail, berarti Salwa nanti akan ada satu tambahan persepsi atau apa ya? Ya persepsi lah, persepsi dukungan keluarga terkait dengan hal ini gitu. Nanti yang ditanyakan si siswa ya. Menurut si siswa keluarga saya sepertinya sudah ngajarin tapi sayanya yang nggak mau, atau keluarga saya eh, nggak ngajarin makanya saya nggak tahu misalnya. Nah itu sepertinya akan menjadi confounding kalau misalnya nanti Salwa tidak mempertimbangkan itu gitu. Karena eh, untuk hal-hal seperti ini hampir semuanya pasti diajarin sama keluarga. Oh, kalau misalnya sudah menstruasi harusnya seperti apa ya membersihkannya, itu pasti yang ngajarin keluarganya dulu. Dia nggak nanya ke gurunya atau nggak nanya ke teman gitu kan. Iya, Bu. Pasti dari dalam keluarganya. Nah, kita harus tahu juga mempertimbangkan juga terkait dengan bagaimana keluarganya mempersiapkan si anak itu untuk tahu gitu. Bisa dipahami enggak? Bisa, Bu. Oke, nanti coba dipertimbangkan lagi ya sama Bu Dina ya. Baik, Bu. Oke. Kemudian terkait dengan kuesionernya tiga sudah punya apa ya, sudah eh, dikategorikan semua dari sananya. Berarti nanti Salwa tidak mengubah lagi sama sekali. Iya, Bu. Oke, dua kategori. Oke, berarti untuk karakteristik responnya tidak dinilai ya untuk hubungannya ya. Tidak, Bu. Itu nol justru yang buruk gitu. Ternyata di akhir memang Salwa ingin melihat perilakunya yang baik gitu ya. Sekarang saya mau memastikan aja. Nanti Salwa anggaplah hasilnya pengetahuannya tinggi gitu ya. Salwa interpretasikan OR-nya seperti apa? OR yang Bayangan Salwa nanti misalnya OR-nya didapatkan 3 gitu. Apa interpretasinya? Misal hubungan pengetahuan dengan perilaku itu OR-nya 3. Apa yang dimaksud dengan 3 tadi? Oh, kalau tiga itu dia sumber hubungan pengetahuan dengan perilaku ya, Bu. Hmm, hmm. Oh, pengetahuannya 3. Yaudah yang 2 deh, sikap deh, sikap. Misalnya sikap hubungan antara sikap dengan perilaku personal hygiene itu signifikan, kemudian diperoleh OR-nya 3. Apa interpretasi dari 3 itu? Coba disikap. Eh, itu berarti peluang kejadiannya Kejadian apa? apa? Tinggi ya? Hah? Eh, peluang kejadiannya tinggi, Bu. Kejadian apa? Peluang kejadian sikap yang positif itu tadi tinggi, Bu. Maksudnya? Berarti ada hubungan yang kuat antara kedua variabelnya. Hubungan kuat itu kalau kita menggunakan korelasi, Dek. Kan selalu pakainya chi-square kan? Nggak dapat kita R. R, R atau korelasi, si hubungan kuat searah itu adanya di uji korelasi Pearson, bukan di chi-square. Jadi OR itu apa? Berarti hubungan yang positif ya, Bu. Nggak ada positif negatif. Maaf, Bu, salah kurang paham, Bu. Kayak gini, kenapa saya menanyakan ini? Karena kaitannya dengan codingnya. Kalau misalnya nanti Salwa ingin mendapatkan, anggaplah kode 3, OR-nya 3 gitu ya. Salwa mau sampai OR enggak? Saya nanya dulu nih, Salwa mau sampai OR enggak menampilkannya? Apa Iya, cuma p-value aja? baik. Maaf, Ibu, saya kurang paham terkait yang itu, Ibu. Nanti di akhir, Salwa ujinya bivariat aja. Iya, Bu. Ya, bivariatnya pakai apa? Pakai chi-square, Bu. Kalau tidak, Oke, chi-square. Kalau tidak pakai Fisher's exact. Fisher eksak. Kalau di yang pengetahuan nggak memenuhi, pakai apa? Pengetahuan kan 3 kategori tuh, 3 kelompok tuh kategorinya. Pakai apa?
Tabel 3 kali 2 pakai apa? Hmm, 3 kali 2 chi square, Bu. Kalau chi-square tidak memenuhi, alternatifnya gimana? Itu alternatifnya bisa pakai yang Fisher itu, Bu. Terus juga tergantung Fisher itu hanya muncul untuk 2 kali 2. Kalau 3 kali 2 dia nggak muncul. Gimana? maaf Ibu. Nanti coba cari lagi ya. Oke. Anggaplah nanti PR-nya Salwa sudah dikerjakan gitu ya. Balik lagi ke yang coding ini. Nanti Salwa hanya menampilkan misalnya tabel silang. Kebayang nggak tabel silangnya? Ya, Bu. Kebayang. Oke. Kemudian sampingnya ada p-value. Menampilkan p-value? Menampilkan nilai P enggak? Iya. Oke. Kemudian menampilkan OR enggak? Di bivariatnya ada OR-nya enggak? Kamu bingung OR PR ya? Oke. Kamu menampilkan PR-nya enggak? Oh, yang kalau yang kayak PR kurang dari 1 itu ya, Bu. Gitu, Bu. Ah iya, kamu menampilkan itu enggak nanti? Iya, iya, Bu. Iya atau enggak? Eh, awalnya sih enggak, Bu. Kalau mungkin ditambahkan. Enggak, berarti kamu benar-benar cuman, oh ada hubungan titik gitu ya? Enggak, karena kita nggak bisa ngelihat hubungan kuat lemah kalau di chi-square. Oh, Gimana yang mana? Yang mana? Yang Salwa rencanakan yang mana? menampilkan, Bu. Menampilkan. Yang mau dibaca di interpretasinya yang kayak mana? Apakah yang sikapnya positif berpeluang untuk hygiene-nya tinggi, hygiene-nya baik, atau yang sikapnya negatif berpeluang untuk hygiene-nya buruk? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, Bu. Yang buruk, hygiene yang buruk. Iya, Yang dibaca hygiene yang buruk, bener ya? iya, Bu. Berarti kodenya kamu balik. Silakan meletakkan Oh, yang ini ya, Bu. kode. Yang dari 0, Ah, 01 itunya. Bu. silakan meletakkan kode yang diinterpretasi itu di kode skor terbesar. Oh, Contoh, saya maunya nanti interpretasi odd ratio-nya itu adalah anggaplah informasinya baik, maka nanti berpeluang untuk personal hygiene-nya baik itu 5 kalinya. Berarti sesuai dengan yang Salwa kerjakan sekarang. Skor baik-baiknya itu ada di skor 1. Tapi kalau Salwa nanti berharapnya interpretasinya adalah saya maunya sumber informasi kurang nih 5 kali lebih berpeluang untuk perilaku hygiene-nya jelek gitu. Berarti yang Salwa tampilkan untuk kode satunya itu kurang dan buruk. Dimulai dari atas, mulai dari pengetahuannya itu yang kurang itu kodenya 2, yang paling besar. Kemudian yang sikap negatifnya juga harusnya 1, bukan 0, dan seterusnya. Jadi itu harus sejalan. Gitu, kebayang enggak? bayang, Bu. Oke, nanti coba diputuskan ya sama Bu Dina ya, mau yang mana yang dibaca. Baik, Ibu. Dan nanti disesuaikan. Bisa dipahami? Ya, Bu. Oke. Nanti kalau misalnya ada tambahan variabel independen juga nanti disesuaikan ya. Baik, Ibu. Misal teman sebaya atau apa nanti silakan disesuaikan. Nah, kemudian kan sayang ya sebenarnya dek kalau misalnya cuma bivariat. Tadi saya setuju dengan Bu Eva, kayaknya bisa dipertimbangkan untuk multi deh dek, pakai regresi logistik. Karena kalau misalnya cuma bivariat aja, rasanya kok nanggung gitu. Yang kamu lihat hanya per variabel masing-masing aja independen yang nggak melihat dari ketiga itu mana yang Paling dominan gitu ya, Ibu. yang paling dominan yang mana. Kan sayang nih. Nanti kalau misalnya kamu ditanya apa yang masih yang ditambahkan, kamu nggak bisa jawab itu. Itu hanya bisa dijawab kalau misalnya kamu sampai multivariat menemukan mana yang paling dominan. Baik, Ibu. Itu. Oke, nanti dipertimbangkan lagi ya. Siap, Ibu. Ada yang mau dikonfirmasi dulu?
Sepertinya belum, Bu. Oke, kita lanjut ya, dikit lagi. Em, Terkait dengan pemilihan sampel, tadi ketika Bu Eva nanya, Salwa sudah menjelaskan, sebenarnya sudah ada nih datanya gitu ya. Ya, Bu. Kenapa enggak Salwa simple random sampling aja atau random sampling yang lebih apa ya? Toh anaknya kan sekolah ya, Dek ya. Kalau misalnya purposive itu kekurangannya apa? Salwa atau enggak? Dibanding random sampling. Kurang tahu, Ibu. Oke, salah satunya saya kasih tahu ya, nanti eh, salah banyaknya silakan dicari. Salah satunya kalau misalnya Salwa tidak random sampling, Salwa milih purposive itu, nanti Salwa cenderung mengalami bias pengukuran di pemilihan sampel karena sampelnya tidak bisa terpilih secara adil. Purposive itu bayangan Salwa seperti apa? Jadi Salwa cuma cari yang sesuai kriteria itu aja, Bu, jadinya. Random sampling juga bisa sesuai kriteria. Purposive itu contohnya, misal yang penelitian terbatas waktu. Jadi saya maunya yang ketemu sama saya ya udah itu saya jadiin sampel. Nanti saya berhenti kalau kuota sampling. Kalau misalnya sampel sudah 100, saya udah jalan 3 hari, siapapun yang saya temuin sudah dapat 100, saya stop. Nah, itu namanya purposive sampling untuk kuota sampling. Atau accidental sampling itu kalau misalnya Salwa mau ngambil sampel yang ya, jumlahnya berapapun yang Salwa temuin di hari itu, misalnya itu namanya accidental sampling. Atau snowball sampling, kita nanya dari satu responden, sudah dapat, nanti nanya, siapa lagi ya Bu? Si A, nah lanjutlah si A nanya, siapa Bu? Si B, nah seterusnya itu namanya purposive sampling. Sama seperti itu, enggak? Iya, Bu. Rencananya kemarin seperti itu. Nah, rencananya seperti itu. Nanti kalau misalnya Salwa teruskan, berarti nanti bias untuk pengukurannya besar, karena Salwa tidak mempertimbangkan pemilihan sampel secara adil. Jadi anggaplah ada satu kelas tuh 40 orang. Salwa memilih sesuka Salwa aja. Saya maunya si A, si B, si C, si D gitu. Sedangkan si Z yang nggak terpilih, dia nggak bisa apa-apa. Gitu, karena itu purposif. Kalau Salwa milihnya adalah random sampling, nanti Salwa random tuh. Nah, nama yang sudah terpilih berdasarkan si random itulah yang akan terpilih. Nah, itu lebih adil. Karena kan random bukan berdasarkan kemauan kita. Pun misal Salwa sudah dapat namanya, Salwa yang merandom, sudah keluar semua nama, dikasihlah ke sekolah. Nanti ibu nama-nama ini akan saya jadikan responden, itu juga nggak apa-apa. Gitu. Itu ya. Baik, Ibu. Nanti eh, yang tadi Bu Eva sampaikan klaster, klaster itu juga random sampling. Tapi kalau misalnya pengennya setiap kelas ada, berarti pakainya stratified, jangan pakai klaster. Kalau klaster bisa perwakilan. Kalau stratified semua tingkatan itu harus ada perwakilannya. Ya, silahkan pertimbangkan ya. Sayang soalnya Dek, kamu sudah punya kerangka sampelnya. Jadi kalau purpose itu sayang banget. Oke, ada yang mau dikonfirmasi dulu untuk ini Dek. Izin bertanya, Bu. Kalau misal Silakan. itu yang random sampling itu, nanti kan Salwa misalnya minta data untuk nama-namanya itu, Bu. Itu Mm-mm. berarti di siswi yang sudah menstruasi aja atau seluruh siswinya, Bu? Yang sudah menstruasi aja, yang 300 berapa tuh? 394 ya? Iya. Nah, nanti 394 itu mintalah sesuai kelasnya, Bu. Misalnya gitu, misalnya 7A, 7B, 7C, dan seterusnya. Nanti Salwa hitung lagi proporsionalnya. Kalau pakai stratified, nanti Salwa memperhitungkan proporsionalnya. Misal, kelas itu totalnya 40 yang perempuan, misal. Tapi yang haid cuman yang menstruasi cuman 20. Nah, berarti nanti 20 per 394 yang akan eh, diambil di apa namanya? 20 per 394 dikali dengan 40 tadi perempuan mens. Nah, nantilah dihitunglah. Jadi nanti masing-masing per proporsinya dia ada. Jadi kalau ada kelas yang menstruasinya lebih banyak daripada kelas yang lain, dia proporsi sampelnya juga lebih banyak. Gitu. Baik, Ibu. Oke. Kebayang ya? Bayang. Coba nanti pertimbangkan itu ya. Baik, Bu. Oke. Nanti berarti di bagian
sampel penelitian dan teknik samplingnya kemungkinan akan ada revisi ya. Iya, Bu. Selanjutnya data sekundernya dipakai apa, Dek? Data sekunder itu untuk nanti di hasil, Bu. Yang kayak Hasilnya ada apa? gambaran gambaran lokasi, terus juga terkait profil sekolahnya itu, Bu. Sama data-data yang siswa itu. Data siswa tidak termasuk data penelitiannya, Salwa. Oh, baik, Ibu. Oke, profil ya. Profil profil sekolah itu masuk di hasil ya. Iya, Bu, di gambaran lokasi kalau nggak salah. Berarti di sini Salwa tidak melampirkan artikel jurnal, buku, skripsi karena itu dari sekolah. Iya nggak? Oh, iya, Bu. Iya kan? Kalau untuk di pembahasan itu masuk nggak? Enggak, enggak. Penelitian itu fokusnya hanya ketika Salwa memasukkan itu di hasil penelitian. Kalau pembahasan ya nggak usah, itu kan di luar penelitiannya. Itu membahas dengan penelitian. Masih jelas nggak, sorry? Izin, Bu, suaranya agak hilang-hilang, Bu. Mulai hilang ya? Iya, Bu. Sekarang masih aman nggak? Aman, Bu. Oke. Bisa dipahami yang tadi data sekunder? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Di tahap pelaksanaan, Salwa menuliskan peneliti dibantu oleh asisten peneliti. Apa maksud asisten peneliti? Itu yang buat bantu ini, Bu, buat bantu selama penelitian itu kan nanti buat nyebar di form segala macamnya itu, Bu. Dokumentasi. Siapa asisten peneliti itu? Teman, Bu. Teman sepeminatan. Teman sepeminatan nyebar Google Form. Bukannya Google Form bisa kamu sebar sendiri? Iya, Bu, buat membantu penelitian itu, Bu. Mungkin Nggak membantunya di situ bagian apanya? Apa yang dibantu? dokumentasi, Dokumentasi. Terus? terus mungkin untuk mengkondusifkan siswi-siswinya itu, Bu. Oke, terus? Sudah, Bu. Itu mirip enumerator atau bukan? Beda, Bu. Kalau yang dituliskan Salwa, peneliti dibantu oleh asisten peneliti untuk mengecek apakah inform consent dan questionnaire sudah terisi dengan baik. Mirip kerjaan Enum dah, Cede. Ditambah tadi kamu menjelaskan dia menyebarkan Google Form. Oh iya, Bu. Salah yang di situ. Jadi asisten peneliti di sini tugasnya, Hanya membantu dokumentasi sama ini, Bu. Bantu saat penelitian itu aja. nah penelitiannya apa? Enum kan juga membantu saat penelitian. Oh, maksudnya saat pelaksanaan itu, Bu, yang kayak mengkondusifkan tadi sama dokumentasi. Coba nanti cari istilah yang lebih cocok ya. Baik, Ibu. Oke. Google Form berarti kan nggak harus mengecek apa namanya Informasi. kelengkapan karena dia sudah otomatis kan? Iya, Bu. Iya. Oke, lanjut pengumpulan data tadi. Saya setuju dengan Bu Eva. Sepertinya baiknya akan eh, harus dilakukan untuk Farel karena em, ya respondennya bisa aja yang sudah ada itu dari segi budaya, dari segi pengetahuan dia sudah bagus. Sedangkan yang di Layo kan mungkin ada karakteristik yang berbeda, gitu ya. Baik, Ibu. Oke, nanti 30 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Oh ya, terkait dengan uji Farel. Kalau misalnya ada kuesioner atau pernyataan atau pertanyaan yang tidak valid, akan selalu apakan? Akan dikeluarkan, Bu, dari ini, dari Akan pertanyaan. dikeluarkan. Akan dikeluarkan. Iya, Bu. Kalau jumlah soalnya itu 10, ternyata yang nggak valid 3. Yang nggak valid 7, yang valid cuma 3. Akan selalu apakan? Bertahan 3 itu. Aku salah kurang tahu, Bu. Oke, nanti coba ya. Baik, Ibu.
Kalau misalnya nanti Salwa uji Farel, uji validitas reliabilitas, coba deh nanti Salwa cari lagi kuesioner-kuesioner yang mirip yang bisa Salwa modifikasi dan dikombinasikan dengan yang sekarang, supaya nanti kalau misalnya eh, ketika uji valid itu sudah lebih komprehensif lagi yang dibahas, yang dikaji itu udah lebih banyak lagi. Dan ketika nanti ternyata ada yang nggak valid, setidaknya nggak terlalu sedikit di akhir. Karena tadi Salwa memutuskan untuk menghapus gitu ya, yang nggak valid ya. Iya, Ibu. Oke, soalnya anggaplah sumber informasi kalau misalnya kamu hapus habis itu, karena pertanyaan cuma 5, kamu hapus misalnya 3, tinggal 2. 2 itu juga nggak mencerminkan kalau misalnya untuk menanyakan sumber informasi. Ya, Ibu, berarti bisa dimodifikasi terlebih dahulu ya, Bu? ya, sebelum uji valid silahkan modifikasi, silahkan cari yang sejenis, yang mirip-mirip, untuk mengkaji variabel yang mirip-mirip, nanti baru diujikan bareng. Kalau misalnya perlu untuk uji keterbacaan, misalnya minta Bu Dina bantuan untuk ngecek, Ibu bahasanya kalau kayak gini untuk anak SMP gimana, itu silakan sebelum uji Farel, sebelum uji valid. Jadi ketika uji valid benar-benar sudah disesuaikan, sudah dikondisikan untuk anak SMP. Yang mana anak SMP-nya pun juga termasuk kelas 7 gitu. Jadi ketika besok kamu uji valid pun juga harus ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nggak boleh kelas 9 semua. Nah, jadi harus dikondisikan juga pertanyaan yang bisa dipahami oleh teman-teman teman-teman siswa kelas 7 gitu ya. Baik, Ibu. Oke. Di pengolahan, di bagian coding, saya mau konfirmasi ulang. Untuk variabel pengetahuan, sikap, sumber informasi, dan perilaku, kan tadi banyak pertanyaan ya. Iya, Bu. Nah, coding di sini yang dimaksud seperti apa? Ini, Bu, pengkodean untuk di kategori akhirnya itu. Menurut Salwa, kalau dari proposal Salwa, coding dulu atau scoring dulu? Coding dulu, Bu. Kenapa? Karena untuk sebelum dimasukkan ke SPSS-nya itu di coding dulu baru dianalisis dan hasilnya Scoring itu apa? penilaian. Yang dinilai apa? Ini Bu, hasil akhirnya itu nanti ap- Coba-coba salah buka deh. Salah buka di bagian halaman mulai dari 47, 48, 49. Coba kita buka bareng-bareng ya. ya Bu. Oh itu Bu yang dijawab sama respondennya itu. Kalau misalnya yang pengetahuannya benar itu diberi nilai 1 gitu Bu. Itu yang scoring atau yang coding? Scoring Bu. Scoring. Coding yang mana? Coding itu yang klasifikasi buat kode masing-masing variabelnya itu Bu. Maksudnya? Maksudnya kayak misalnya usia itu yang tadi kayak remaja awal itu 2 misalnya tadi. Terus juga Oke. A sampai C, oke. Yang mulai D. ada yang hilang Bu. Hah? Yang, Yang yang mulai D? yang D itu yang kurang dari oh ini Bu tergantung skor min median itu ya Bu. Hmm? Enggak, kan kamu dapat min median modus kan setelah semua data dimasukkan ke SPSS, atau kamu hitung di Excel? Yang mana? Kamu hitung di Excel apa di SPSS? SPSS Bu. Di SPSS. Berarti untuk coding ini yang mana? Berarti terbalik ya Bu. Hmm? Scoring juga variabel sikap dikategorikan menjadi 2 negatif kurang dari skor min median. Lah kan min mediannya juga belum dihitung. Itu yang kalau Gimana? misalnya berdistribusi normal pakai min kalau tidak Mm-mm. berdistribusi pakai Kan min. scoring yang scoring yang
3B, scoring sikap itu juga bisa didapat kalau misalnya sudah dihitung kan min Iya, mediannya. iya. Sedangkan kamu tadi menyampaikan min mediannya itu ada setelah di SPSS gitu kan. Oh, iya, Bu. SPSS itu kalau kamu tuliskan di apa nih? Di pengolahan data masuknya di tahap 3, entry data. Jadi tahap 1, 2, 3 itu asumsinya bukan di SPSS semua. Gitu nah. Saya baru nemu ada scoring soalnya. Gimana? Maaf, Bu. Kalau bingung. Mungkin boleh bantu. Oke, coba ya. Coba Salwa ceritakan mulai dari pengolahan data tuh apa yang akan Salwa lakukan sampai di akhir. Coba. Ya, awalnya tuh kan data yang sudah terkumpul itu nanti eh, dicek kembali kelengkapannya, itu di editing. Kemudian eh, saat di kemudian itu di coding untuk klarifikasi Mm-mm. datanya, kode masing-masing variabel yang tadi ada 01 itu, Bu. Terus Untuk yang pengetahuan nanti pertanyaan apa? pertanyaan, pertanyaan, Pengetahuan itu per pertanyaan. maaf Ibu, suaranya Terdengar enggak? enggak, Bu. Tadi mungkin boleh, Sekarang kedengeran enggak? udah, Bu. Oke. Jadi untuk coding bagian usia sampai usia menarki itu oke, aman. Mulai dari pengetahuan, sikap, perilaku, dan sumber informasi, kamu memasukkannya per pertanyaannya. Anggaplah pengetahuan 15 pertanyaan, berarti kamu ada P1, P2, P3, sampai P15. Nah, di coding ini, yang dimaksud dengan coding adalah memasukkan sesuai jawabannya. Kalau misal responden satu menjawab pertanyaan satu benar, berarti kodenya 0 apa 1, terserah nanti disesuaikan. Nanti Hmm, pertanyaan 2, dia jawabnya benar apa salah. Kalau salah, berarti kodenya 0 atau 1 disesuaikan. baik, Ibu. Nanti yang nomor 3 gimana dan seterusnya. Itu baru pengetahuan. Sikap juga hal yang sama. Kalau misalnya dia favorable, berarti kalau misalnya jawabnya dia sangat setuju, dia akan dapat di soal satu tuh skornya 5. Kalau nanti unfavorable, berarti misalnya pertanyaan 2 dia unfavorable. Dia jawabnya sangat setuju, artinya dia skornya adalah 1. Untuk di sikap nomor 2, misalnya dan seterusnya. Itu kamu mendetailkan seperti itu di coding. Baik, Ibu. Nangkap? Lengkap, Bu. Ah, oke. Itu biasanya ada di Excel ya? Iya, Bu. Berarti yang Ah, perilaku itu nanti juga kayak favorable, unfavorable gitu, Bu. betul. Jadi yang kamu jelaskan nanti di situ misalnya untuk variabel sikap akan diberikan kode 0 pada jawaban yang salah, misal, atau jawaban yang benar. Nah, itu terserah nanti kamu gimana. Kemudian sikap dan lain-lain itu juga seperti itu. Nanti masing-masing pertanyaan nanti akan ada masing-masing variabel akan ada jumlah pertanyaannya. Misalnya variabel pengetahuan ada 10 pertanyaan di mana jawaban yang benar dikasih kode apa, jawaban yang salah dikasih kode apa. Gitu menjelaskannya di sini. Baik, Ibu. Scoring dihapus saja. Oh, ya. Baik, Ibu. Lanjut setelah coding silahkan entry data. Entry data anggaplah yang coding tadi kamu taruhnya di Excel gitu ya. Habis download dari Google Form ya. Iya, Bu. Di samping kamu ada orang ya. Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Nanti di entry data berarti kamu memasukkan ke SPSS. Lanjut ke cleaning. Ya, di cleaning apa yang kamu lakukan? Eh, koreksi lagi datanya kalau ada yang salah atau nggak lengkap gitu, Bu, di Yang salahnya salah seperti apa? nggak valid misalnya, Bu. Ah, nggak valid, mau udah lewat deh. Tidak ini, Bu, tidak lengkap mungkin atau tidak relevan atau misalnya duplikat dari data yang sebelumnya, dari kumpulan datanya. Oke, tidak lengkap sudah diantisipasi sama Google Form. Bintang kan? Oh iya, betul. Salah ini bukannya, salah yang dimaksud salah yang kayak gimana?
Aku kurang tahu. Yang Salwa tuliskan salah tuh maksudnya apa? Kalau cuma Data yang salah. Nah, data yang apa? mungkin seharusnya tidak dituliskan di situ, Bu. Oke, nanti coba direvisi ya. Berarti untuk cleaning disesuaikan, kemudian setelah cleaning baru nanti Salwa menambahkan namanya transformasi data. Transformasi. Tahu nggak transformasi data itu apa? Kalau nggak tahu nanti dicari ya. Cari tahu ya. Silahkan cari tahu berdasarkan buku. Jangan berdasarkan skripsi temennya. Oke? Ya sih, Bu. Oke, dua terakhir. Untuk univariat, yang akan dirata-rata apa? Yang akan disajikan min, median, modus. Pengetahuan, sikap juga. Hmm? Pengetahuan, sikap, nggak dikategoriin. Nanti ada tabel di hasil penelitiannya Salwa, ada tabel tentang rata-rata pengetahuan. Apa langsung dikategorikan? Rata-rata pengetahuannya juga, Bu. Disajikan. Iya. Berarti nanti ada informasi mengenai itu. Kalau enggak, itu dihapus aja, nggak usah disajikan. Oh, baik, Ibu. Hapus ya kata-kata itu di univariat ya. Baik, Ibu. Yang ini ya, Bu, yang min median modus itu, Bu. Ya, betul. Karena kamu kategori semua kan. Iya, Bu. Terakhir, tadi uji C-square ya. Iya, Bu. C-square silahkan nanti cari tahu apa itu C-square, alternatifnya apa kalau misalnya tabelnya dia bukan 2 kali 2. Bisa 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 3, 2 kali 3, itu alternatifnya apa? Yang Dipelajari, ditambahkan. Kenapa? Karena kamu ada pengetahuan itu 3 kelompok, sedangkan perilakunya itu 2 kelompok, berarti dapatnya 3 kali 2. Gitu kan? berarti yang kayak Pearson itu ya, Bu. Pearson itu digunakan ketika dia memenuhi chi-square. Kalau nggak memenuhi chi-square, dia nggak bisa. Ya, Pearson continuity correction itu ketika dia memenuhi chi-square. Kalau tidak, mereka tidak bisa digunakan. Coba nanti masing-masing deh jenisnya, kapan menggunakan Pearson chi-square, kapan menggunakan continuity correction, kamu harus bisa jawab ketika pembimbingan sama saya nanti ya. Oke, Bu. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin untuk sekarang sudah cukup, Bu. Oke, sip. Nanti dicek lagi ya untuk citasi, kayaknya banyak banget apakah ini semua dipakai atau enggak. Nanti dicek lagi ya. Oh iya, satu lagi deh. Nanti inform consent kamu diminta ke siapa? Ke siswa atau ke orang tua siswa? Langsung ke siswa, Bu. Kemarin Untuk ada mempertimbangkan ke orang tua atau guru. mm-mm. Untuk siswa, berarti dia kan masih anak ya. Nanti coba deh diskusi sama Bu Dina deh. Biasanya kalau pengalaman saya untuk anak di bawah 18 tahun itu inform consent tetap di orang tua karena dia belum bisa memutuskan apapun untuk dirinya sendiri gitu. Walinya ada di orang tua. Nanti coba dipertimbangkan lagi karena itu berkaitan dengan etik legal juga. Eh, Anggaplah kaji etik di Unsri lolos, tapi nanti ketika kamu ingin publikasi bisa dipertanyakan lagi. Kalau misalnya kamu inform konselnya ke siswanya, karena siswanya itu belum bisa memutuskan secara sendiri. Bisa jadi kamu menggunakan dua, inform konsen siswa sama inform konsen orang tua, itu malah boleh. Itu ya. Baik, Ibu. Oke. Sudah cukup Bu Dina, terima kasih. Baik, terima kasih masukannya dari Bu Dini. Silakan nanti Salwa diperbaiki. Oke, sesi terakhir adalah konklusi dari para penguji. Mungkin kesempatan pertama saya berikan ke Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Dina, Salwa. Nanti silahkan dilanjutkan, tapi dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang memang bisa mempengaruhi topik yang Salwa ambil ya. Baik, Ibu. Oke, dan juga ujinya. Sekian Bu Dina, terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Eva. Oke, dari Bu Dini. Boleh silakan dilanjutkan dengan perbaikan ya, nanti kita bimbingan ya Salwa ya. Oke, Bu. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih saran masukannya Bu Dini, Bu Eva. Ya, Salwa. Sepertinya banyak PR ya untuk perbaikan proposal Salwa. Tadi terkait uji ya, diminta untuk lanjut ke multivariat ya, kemudian variabel nanti perlu mungkin ada penambahan variabel yang kira-kira memang menjadi faktor resiko ya terkait perilaku personal hygiene penelitian Salwa. Ya, silakan untuk segera diperbaiki agar segera bisa berproses ke tahap selanjutnya. Oke, mungkin itu saja untuk seminar proposal dari Salwa. Terima kasih atas waktunya, Pak Penguji dan semua mahasiswa yang hadir ya secara online di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya yang mungkin belum seminar ya. Oke, Bu Dina akhiri seminar pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dina. Terima kasih, Bu. Eh, terima kasih Bu Eva, terima kasih Bu Dini. Terima kasih Bu Dina. Izin live ya, Salwa. Ya. Ya, Ibu. Selamat awal. Kongres Salwa. Keren. Tiba-tiba jadi oponen. Coba aku minta maaf banget. Pengirim link. Iya. Join. Gue. Recording. Gue